Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel setia Bang Jaki Penuh Hikmah. Hari ini alhamdulillah kita berada di awal tahun 2021, tanggal 1 hari Jumat. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ke depan kita lebih baik lagi mengarungi kehidupan yang sementara ini di dunia untuk menuju akhirat kita. Semoga kehidupan kita berkah adanya, diberikan kita kesehatan, rizki yang berkah, dan kehidupan yang luar biasa. Dan tentunya kita berharap husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kali ini Bang Jaki akan menyampaikan beberapa petuah atau juga nasihat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk pemirsa, semoga bermanfaat. Petuah ini, nasihat ini kita ambil dari buah-buahan. Semoga bermanfaat dan kita berharap kehidupan kita ke depan akan lebih baik lagi, insya Allah. Mari kita menyimak apa petuah dari buah-buahan yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk hidup kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk kita, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada pemirsa setia channel Bang Jaki yang dirahmati Allah, ada nasihat yang kita bisa ambil dari buah-buahan di sekitar kita untuk menuju kehidupan kita ke depan agar lebih baik lagi. Yang pertama adalah markisah. Markisah, mari kita sabar. Seberapa banyak kejadian-kejadian yang di tahun lalu 2020 kita selalu mengedepankan amarah kita. Oleh karenanya di tahun 2021 ini kita harus menjadi orang yang sabar. Lebih sabar lagi, karena kesabaran itu menolong di dalam setiap pekerjaan kita. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Bersabar itu akan menolong di setiap pekerjaan kita. Karena kalau kita sabar, kemudian kita melakukan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi rusak. Atau bahasa yang sekarang lebih in lagi menjadi ambiar. Jadi tidak bagus. Oleh karenanya kita cooling down, lebih sabar lagi. Semoga kita menjadi orang yang markisah. Mari kita sabar, mudah-mudahan. Yang kedua, strawberry. Strawberry adalah selalu introspeksi, belajar rendah hati. Kita introspeksi apa yang sudah kita perbuat di tahun 2020 kemarin. Kemudian jangan kita kedepankan kesombongan dan keangkuhan. Kita harus menjadi rendah hati. Jadi strawberry selalu introspeksi, belajar rendah hati. Semoga kita tidak menjadi orang yang sombong, karena kesombongan itu tidak boleh kita lakukan. Bagaimana iblis ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena kesombongannya. Oleh karenanya kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, introspeksi untuk ke depan menjadi rendah hati. Strawberry, selalu introspeksi, belajar rendah hati. Buah yang kedua, yang tadi adalah strawberry, yang pertama adalah markisah. Nah, buah yang ketiga adalah salak. Apa itu salak? Salak adalah selalu baik dalam bertindak. Bertindak apapun, kita tidak boleh gerasah gerusuh. Tidak boleh tadi mengedepankan amarah kita, sombong kita harus rendah hati. Nah, salak selalu bertindak, selalu baik dalam bertindak. Baik tutur kata kita, baik tingkah laku kita. Jadi tindakan apapun kita harus menjadi baik. Nah, semoga di tahun ke depan 2021 yang hari ini hari pertama kita lalui, hari Jumat, ke depan kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salak selalu baik dalam bertindak. Kemudian buah yang keempat adalah jeruk. Ya, selain kita konsumsi untuk kesehatan kita, jeruk juga jangan berbuat buruk.
Jadi jeruk jangan berbuat buruk. Kita harus berbuat baik, jangan berbuat buruk. Karena keburukan itu akan terus sampai akhir hayat kita. Karena kehidupan kita akan dibicarakan karena keburukan kita. Oleh karenanya ketika kita berada di dunia ini, berbuat baiklah terus, jangan berbuat buruk. Karena keburukan itu sampai akhir hayat kita akan dibicarakan. Innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Manusia itu menjadi bahan pembicaraan selepas dia tiada. Maka jadilah bahan pembicaraan itu pembicaraan yang baik. Nah, pilih jeruk ya. Karena apa? Jangan berbuat buruk. Kita menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Terus buah yang selanjutnya adalah pisang. Pantang iri, sombong dan angkuh. Jadi selain kita konsumsi karena pisang itu membuat badan kita jadi kuat, pisang juga berarti pantang iri. Nggak boleh iri ya. Ketika ada orang yang sukses, kita ucap alhamdulillah. Dan jadikan patokan untuk kita juga bisa meraih kesuksesan seperti orang yang berada di sekeliling kita. Nggak boleh iri. Dan juga angkuh, sombong. Jadi pisang, pantang iri, pantang sombong, pantang angkuh. Nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh. Karena masing-masing mempunyai kelebihan masing-masing. Ya, kullu syai'in maziyah. Manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing. Oleh karenanya kita tidak boleh sibuk dengan urusan orang, maka lebih baik kita sibuk urusan pribadi kita. Maka jadi kita tidak iri. Kita selalu senang kalau ada orang yang sukses. Ciri-ciri orang sukses itu adalah ketika kita melihat orang sukses, kita ikut sukses. Ketika kita ada hati kita sedikit tidak ingin orang itu sukses, berarti kita tidak bisa sukses selamanya. Karena apa? Kita iri. Tidak boleh iri, tidak boleh sombong, dan tidak boleh angkuh. Ya, menjadi pribadi yang selalu ya mau sukses, dan orang lain sukses, kita pun bisa sukses. Tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan. Kemudian selain pisang, kita juga harus punya anggur. Anggur selain kita konsumsi juga buat kesehatan kita, anggur adalah Anda gemar bersyukur. Karena apa? Ketika kita bersyukur, Allah akan berikan nikmatnya lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tetapi ketika kita kufur nikmat yang Allah bagi, kita tidak mau balikan untuk ibadat, maka nanti akan dicabut nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya anggur selain dimakan, anggur artinya Anda gemar bersyukur. Bersyukur terus. Ketika kita bersyukur dengan yang kecil, maka kita ketika dapat nikmat yang besar, kita akan jauh lebih bersyukur lagi. Karena orang yang ketika dikasih kecil dia tidak bersyukur, apalagi yang besar. Man lam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Orang yang nggak bisa bersyukur ketika dikasih nikmat yang sedikit, apalagi besarnya. Makanya kita sedikit syukurin yang ada. Bersyukur yang ada. Syukur nikmat. Ketika kita belum bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka syukuri apa yang ada yang kita miliki sekarang. Kita dikasih nikmat, kesehatan itu luar biasa. Berapa banyak orang yang kaya punya nikmat harta luar biasa, tapi diberikan sakit. Kita tidak punya harta, tetapi kita diberikan kesehatan. Dengan kesehatan itu kita bekerja, akhirnya kita punya uang dan bisa menjadi orang yang luar biasa. Jadi ketika kita mengedepankan nilai-nilai positif yang Allah bagi, kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Abdan syakuro, insya Allah. Selanjutnya yang ketujuh, buah melon. Menolong orang lain. Melon menolong orang lain. Ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Ketika kita sedang menolong, berarti Allah juga akan memberikan apa yang kita berikan kepada orang lain. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong orang lain. Bagaimana kita bisa ditolong orang lain kalau kita nggak suka menolong? Jadi pertama adalah kita menolong terlebih dahulu, berjasa, maka insya Allah apa yang kita berikan jasa tersebut ya akan kita dapati hasilnya. Tetapi ingat, niatnya untuk menolong adalah karena Allah, bukan karena sesuatu. Ketika kita menolong karena sesuatu pamrih, mungkin kita akan mendapat balikan sesuatu itu, tapi kita tidak dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak ikhlas. Oleh karenanya,
sekali lagi kita kedepankan nilai-nilai positif, hal-hal yang baik di tahun ini 2021. Insya Allah ke depan selama hayat di kandung badan kita menjadi orang yang luar biasa. Melon menolong orang lain. Kemudian tobat sebelum kiamat. Kita punya banyak salah, kita punya banyak dosa. Makanya wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Kita segera bertobat ketika kita salah, terus mohon ampun. Insya Allah Allah ampuni dosa dan kesalahan kita selama taubat kita adalah taubatan nasuha. Insya Allah. Karena apa? Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat pengampun kalau kita tidak diampuni dosa dan kesalahan kita. Selama dosa kesalahan kita tidak menserikatkan Allah, tidak syirik, tidak menduakan Allah, maka Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Selama betul-betul kita bertobat, tidak mengulangi lagi, insya Allah sampai tutup usia kita, selama kita bertaubat, Allah ampuni insya Allah. Kemudian selain taubat tadi, taubat sebelum kiamat, maka buah yang ke-9 untuk kita hadapi di 2021 ini adalah kita punya talas. Talas apa? Tak ada kata malas. Jangan lagi bilang ketika ibadat malas, subuh nggak mau bangun, malas ini itu, berbuat, mencari kerja, mencari usaha, tidak lagi mau bergerak, mager, malas gerak. Jangan. Kapan lagi? Selama kehidupan ini kita gunakan sebaik mungkin. Jadi tidak ada kata talas. Ya, talas itu tak ada kata malas. Buahnya kita makan, tetapi jangan menjadi orang yang malas. Ya, karena kemalasan itu menjadi kita tidak punya apa-apa. Ilmu tidak punya, usaha tidak punya, maka tidak menjadi orang yang bernilai. Jadilah orang yang mempunyai nilai, nyari value, mempunyai natijah, maka kita akan diperhitungkan oleh orang. Karena kita sedang mengisi ilmu kita untuk diri kita, kemampuan kita, usaha kita, insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Karena apa? Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itulah orang-orang yang darajat, punya banyak derajat. Karena apa? Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak mungkin sama orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Oleh karena kita bangkit, kita jangan malas, cari ilmu sebanyak mungkin. Dengan ilmu kita ajarkan kepada orang lain, insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, buah yang harus kita miliki adalah mentimun, atau bahasa kita ketimun. Mentimun itu adalah menuntut ilmu, tidak banyak melamun. Khususnya untuk pelajar-pelajar, jangan melamun. Ya, kalau orang Melayu bilang jangan angan-angan, mikir sana mikir sini, badannya ada di kelas tapi pikirannya ada di luar kelas. Jangan, kita fokus. Jadi kita diajarkan untuk fokus, konsentrasi, maka ilmu akan kita dapatkan. Mudah-mudahan dari buah-buah tadi yang sudah kita jelaskan bermanfaat untuk kehidupan kita. Selain buahnya kita makan, sehat jasmani, dan nilai-nilai dari arti buah tersebut kita laksanakan untuk kehidupan kita. Kita aplikasikan dalam keseharian kita, maka kita menjadi orang yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyongsong hidup baru di tahun 2021 ya, dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Di atas rumah Bang Jaki menyampaikan di Pancoran, Depok. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bang Jaki yang alhamdulillah sudah mencapai 1000 subscriber. Dan tentunya ini bukan untuk tujuan lain-lain kecuali dakwah, menyampaikan hubungan hablum minallah juga, hablum minanas juga. Kita sampaikan apa yang kita punya, yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah. Semoga bermanfaat, termotivasi untuk semua pemirsa channel Bang Jaki Penuh Hikmah, dan juga terinspirasi dari apa-apa video-video yang sudah Bang Jaki tayangkan. Terima kasih, mohon maaf selama 2020, dan kita songsong ke depan 2021 dengan optimisme dan kita menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih.
para pemirsa, wali murid dimanapun saja berada, tetap terus konsen panteng channel Bang Jaki Penuh Hikmah, dan insya Allah akan mendapatkan video-video yang menarik yang memotivasi kita dan menginspirasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.